Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nidaul Hayati. Kalian bisa panggil saya Bu Nida. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di sekolah tercinta kita SMA Negeri 1 Tirtayasa tentunya. Dengan moto jujur, rendah hati, ceria. Nah, dengan moto tersebut saya harapkan kalian semua memiliki rasa seperti itu ya. Ada rasa jujur di dalam hatinya, ada rasa rendah hati, dan yang pastinya ceria ya. Oh ya, seperti yang kalian lihat di sini saya sedang memakai masker. Ya, bener banget. Ini masker. Nah, mungkin kalian juga udah gak asing lagi dong. Kenapa sih banyak orang yang pergi atau jalan-jalan di jalanan umum seperti pasar, misalnya di mall, atau misalnya juga di jalanan, apalagi di puskesmas gitu kan. Kenapa orang-orang itu pada memakai masker? Dan jawabannya itu hanya satu, karena kita sedang berada dalam fase wabah corona atau yang disebut juga dengan COVID-19. Sebenarnya apa sih coronavirus itu? Mungkin kalian juga udah gak asing lagi, di telinga kalian sering mendengar banget kan, baik itu di televisi, di YouTube, di internet, atau mungkin di tetangga-tetangga kalian sering mendengar itu. Nah, untuk mengenal lebih dekat lagi apa sih itu coronavirus, terus bagaimana cara penularannya, dan yang pastinya bagaimana cara untuk tidak tertular ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video yang satu ini. Ini kita selalu berada di rumah. Kita tidak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah juga diliburkan dan kita harus belajar dari rumah secara daring atau online. Orang tua juga tidak berangkat ke kantor, tapi bekerja dari rumah. Kadang orang tua harus pergi ke pasar atau supermarket untuk membeli bahan makanan. Tapi mereka harus memakai masker saat pergi dan menjaga jarak dengan orang lain. Saat sudah pulang pun, mereka langsung cuci tangan dan ganti baju. Bahkan ada juga yang langsung mandi. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kalau mencari informasi dari internet dan televisi, mungkin kita akan menemukan bahwa kita memang disarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Menjaga jarak itu penting terutama di saat sekarang ini untuk menghindari virus corona. Apakah teman-teman sudah tahu tentang virus corona? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002 lalu. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 lalu. Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar ya? Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita, lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir.
Kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Ketiga, pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker. Keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona pasti tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Nah, dari video yang telah kita tonton tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya coronavirus ini adalah suatu virus yang sangat berbahaya. Karena apa? Karena penyebarannya sangat cepat dan meluas banget. Bisa ke beberapa daerah, bukan hanya ke satu lingkungan saja ya. Kalau misalkan orang ini positif corona ini bertemu dengan orang lain, otomatis mereka misalnya berjabat tangan. Kalau misalkan orang yang terkena COVID ini tidak rajin mencuci tangannya, dia habis mengelap-ngelap mukanya, mengelap mulutnya, hidungnya, terus salaman, apa yang terjadi? Maka akan tertular. Begitu juga dengan benda-benda yang telah disentuhnya. Nah, itulah kenapa bahayanya COVID-19 ini. Dan salah satu caranya yaitu yang seperti kita lihat tadi ya, dengan memakai hand sanitizer. Nah, di sini ada contoh hand sanitizer. Ini hand sanitizer yang kalian bisa sediakan di rumah. Bu, kebesaran kalian juga bisa bawa yang kecilnya yang seperti ini. Sekarang udah banyak banget ya yang menjual hand sanitizer ini. Kalian bisa mudah banget mendapatkannya. Jangan menganggap sepele. Hal kecil ini bisa menolong kalian. Selain itu, kalian juga harus tahu apa sih perbedaannya ODP, PDP, dan suspek. Nah, ODP ini adalah orang dalam pemantauan, yang mana orang ini pernah berinteraksi atau kontak langsung dengan seseorang yang sudah positif corona. Atau juga mereka berpergian ke tempat-tempat yang red zone atau di zona merah. Ya, zona merah itu adalah tempat yang mana orang-orang tersebut banyak terinfeksi wabah corona. Yang kedua yaitu PDP. PDP ini adalah pasien dalam pengawasan, yang mana pasien ini pernah berinteraksi atau kontak langsung juga dengan seseorang yang sudah positif dan dia mengalami rasa sakit seperti batuk, pilek, demam, terus juga sesak nafas. Suspek ini sebenarnya belum tahu dia ini positif atau negatif, tapi lebih diyakininya akan menjadi positif. Karena apa? Karena dia sudah dalam lingkungan seseorang yang sudah terjangkit COVID-19 atau berinteraksi secara langsung dan intensif dengan seseorang yang sudah terkena atau positif corona ini. Ya, ini ODP, PDP, suspek ini bisa dilakukan tes. Bisa rapid test atau swab test. Kalau swab test itu adalah alat yang dimasukkan ke dalam hidung atau bisa ke dalam mulut, yang mana diambil lendirnya untuk diperiksa. Nah, kalau misalkan rapid test itu bisa dengan tes darah biasa. Berbicara corona ini, sudah banyak hal yang dirugikan, baik itu kesehatan, ekonomi, yang pastinya yang kita ketahui adalah pendidikan. Karena apa? Kita sudah beberapa bulan terakhir ini kita hanya belajar di rumah atau daring secara online, tidak langsung bertatap muka. Mungkin kalian akan merindukan bertemu dengan teman-teman, duduk di bangku sekolah, bercengkrama dengan guru, dengan teman, jajan di kantin, dan satu lagi pastinya uang jajan. Pasti itu yang kalian paling rindukan, ya kan? Dan yang paling disayangkannya, kita tidak tahu sampai kapan virus ini akan selalu ada dan kapan virus ini akan terselesaikan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi ini semua, karena sampai saat ini virus ini masih ada, makanya pemerintah mengeluarkan adanya kalimat new normal. Yang disebut dengan new normal ini adalah kita melakukan kegiatan seperti biasanya, hanya saja dibatasi dengan protokol kesehatan seperti memakai masker, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Kebijakan pemerintah, pendidikan dibagi menjadi 2. Jika zona tersebut adalah zona merah, maka pendidikan dilakukan secara daring atau online. Dan jika misalnya daerah ini adalah zona hijau,
maka diperbolehkan untuk melakukan tatap muka atau belajar secara langsung, namun juga menggunakan protokol-protokol kesehatan tertentu. Nah, mari kita simak video berikut ini agar kita lebih mengetahui bagaimana sih cara langsung atau secara tatap muka. Yuk lihat yuk. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Saat sejalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir-mampir gak usah. Yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama-sama jaga agar sehat selamat. Yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Gimana? Tidak mengurangi rasa semangat belajar kita kan? Kalaupun misalnya kita akan belajar seperti itu. Baik itu kita belajar secara online atau daring, atau juga secara langsung, semuanya tidak akan membatasi rasa semangat kita ya. Salam sehat. Stay safe, stay healthy. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.